Mungkin kakak juga sudah banyak lah ngelihat kan di mana-mana nih foto-foto caleg kan. Oh iya. Dengan berbagai gaya mereka berfoto kayak gitu kan. Nah, terkhusus untuk caleg-caleg Kristiani nih Kak. Apa sih harapan kakak untuk mereka? Ya, saya cuman berharap jadilah pemimpin yang baik dan benar gitu. Amsal 1 ayat 7a, yaitu takut akan Tuhan itu adalah awal dari pengetahuan kan. Nah, jadi takutlah akan Tuhan. Itu saja. Jadi kalau kita mau melangkah atau calon Kristiani tersebut dia akan masuk dan lolos, ingat aja itu Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan itu ada awal permulaan pengetahuan. Jadi dia akan mengerem dan tidak akan mencoba masuk ke jurang yang salah. Iya. Oke. Ini kan juga pemanfaatan media sosial ini kan tentu dirasakan lah ya, bukan cuman hanya masyarakat biasa, tapi tokoh masyarakat, pemimpin gereja akan merasa sangat terbantu dengan adanya grup WA misalnya kan, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kakak sampaikan kepada warga masyarakat, tokoh gereja, tokoh masyarakat atau pemimpin gereja dalam pemanfaatan penggunaan media sosial ini? Ya, mungkin yang tadi saya sampaikan itu ya pasal Amsal 1 ayat 7a itu ya, tidak jauh dari situ ya. Melangkah itu harus ingat yang di atas dulu gitu. Pada saat kita mau mencoba melakukan yang salah, jangan sampai kita melakukan itu karena dia tahu bahwa itu adalah salah ya. Tetapi yang paling penting adalah yang utama pada saat dia melakukan, berdoalah ya kan, berdoalah. Karena apa? Kekuatan yang kita pegang saat ini adalah kasih Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan kasih Tuhan, maka itu akan lepas sendiri nanti. Jadi kita coba untuk mendekatlah sama Tuhan, seperti itu ya. Takut akan Tuhan saja gitu. Salah satu contoh-contoh yang sering dilakukan oleh tokoh-tokoh Kristiani ya, mudah-mudahan ya nanti ada yang tembus dan lolos ya, puji Tuhan ya, akan menjadi pemimpin bangsa kita yang baik. Amin, ini ya, amin. Indonesia Jaya kita ini membentuk sebuah karakter persatuan dan persaudaraan yang baik itu seperti apa. Iya. Kita juga melihat ya program ke depan bahwa di eranya Joko Widodo ini, presiden kita ini ada jangka panjang yaitu 2045 menuju Indonesia Emas. Tentunya kan ini juga mengambil peranan banyak lah ya, termasuk kita bisa bilang YouTuber gitu kan. YouTuber ini kan juga kadang kan menggaungkan itu kan. Terus para influencer yang memang menggaungkan itu juga, terus terkait dengan buzzer-buzzer dan para pengguna medsos lainnya. Nah, kalau dikembalikan ke tahun politik ini, bagaimana yang tadi itu yang YouTuber, influencer segala macamnya, menurut kakak, pandangan kakak, biar kita sama-sama nih bersuara nih untuk mencapai Indonesia Emas 2045 di tengah tahun politik yang seperti ini gitu. Ya mungkin ada kolaborasi yang baik ya, kolaborasi yang baik. Kalau buzzer sama influencer, dia masing-masing punya follower ya, punya follower. Tapi kalau YouTuber dia punya subscriber ya, subscriber. Jadi kalau sudah melakukan hal seperti, kalau bedanya gini, kalau buzzer itu dia punya menyuarakan informasinya itu bisa melalui kelompok kan ya. Tapi kalau influencer dia bisa tunggal. Tokoh politisi sendiri itu bisa melakukan itu, influencer ya. Nah, tapi yang paling luas dalam memberikan informasi itu influencer karena dia punya follower yang cukup banyak gitu ya. Nah, YouTuber juga demikian, subscribernya ya. Jadi dia memancing subscribernya itu bisa banyak gitu, bisa banyak. Ya itu isilah dengan konten-konten YouTuber itu, isilah konten-konten yang positif gitu. Jangan pada saat dia melakukan kegiatan tetapi dia tidak mencoba mengemas pesan-pesan itu dengan baik gitu. Karena dia sekarang kan masa campaign ini ya, masa kampanye ya. Bagaimana ya memancing animo, memancing simpatik masyarakat. Wah, ini ada kelebihan ini, kelebihan itu ya, seperti itu. Nah, salah satu contoh begini, kemarin saya tuh sempat diundang dari salah satu partai ya, dan memang kegiatan-kegiatan yang dilakukannya itu tidak terlepas dari dunia maya.
Jadi media itu gencar untuk melakukannya. Dan dia melakukan sebuah kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan yang memancing apa? Masyarakat untuk bisa menilai, wah ini bagus nih, wah ini bagus. Nah ini persaingan sehat harus ada kan. Nah itu tadi saya bilang, harus ada strategi dan taktik. Mantap, mantap. Iya. Mungkin sebagai penutup, Kak Serepina bisa menyampaikan terkait dengan media sosial, penggunaan media sosial kepada para sahabat Narwastu. Ya, saya closing statement saya mungkin begini, gunakanlah 10 jarimu dengan baik dan kecerdasan dalam emosional dan intelektual itu seimbangkan.